Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Kita akan memasuki episode 51 dan secara khusus mulai episode ini kita diajak untuk mendalami Injil Yohanes. Kita tahu dalam Injil Yohanes tidak berisi mengenai panduan-panduan teknis, tapi lebih berisi undangan untuk mengalami pengalaman mistik akan Allah. Salah satu contoh yang akan diangkat oleh Bapak Kardinal yaitu topik doa. Dalam Injil Yohanes, doa punya 3 ciri. Doa kita ditujukan kepada Yesus, kepada Bapa. Doa kita membawa kita untuk semakin identik dengan Yesus. Juga doa punya ciri eskatologis. Doa membawa kita pada hari itu, hari akhir zaman, hari di mana kepenuhan diri kita dengan Tuhan. Selain itu, doa juga punya sisi transformatif, mengubah, memperbarui hidup kita untuk semakin menyerupai dengan Yesus, semakin berpikiran dengan Yesus, semakin sehati dengan Yesus. Amat menarik pembahasan kali ini. Mari kita bersama-sama bertekun, mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan percakapan kita mengenai pidato perpisahan Rasul Paulus untuk para penatua Efesus yang dilaksanakan di kota Miletus. Sekarang kita akan mulai dengan permenungan percakapan mengenai Injil Yohanes dalam beberapa sesi ke depan. Mungkin baik kalau kita mengingat kembali seperti apakah tempat Injil Yohanes di dalam usaha kita untuk mengembangkan iman kita. Dan tentu saja dulu ketika para penginjil itu menulis Injilnya, mereka tidak berembuk satu sama lain, apa yang kalian mau tulis, apa yang kamu tulis, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita sekarang mempunyai 4 Injil dan membacanya dengan teliti, melihat garis-garis besarnya, ini juga pernah kita bicarakan sekian waktu yang lalu, kita dapat menempatkan masing-masing penginjil itu di dalam suatu proses berkelanjutan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan iman. Jadi mungkin baik kalau kita mengingat sebentar peran yang diharapkan tidak harus disetujui, yang dapat dibayangkan masing-masing Injil di dalam perkembangan iman itu. Kita lihat Injil Markus, salah satu kunci dari Injil Markus adalah ada 3 ayat kunci. Yang pertama tentu saja adalah bab 1 ayat 1. Di dalam bab 1 ayat 1 itu Injil Markus, atau penginjil Markus, boleh dikatakan menyampaikan isi pokok tulisannya. Sehingga detail-detail yang lain nanti bisa ditempatkan di dalam isi pokok atau kerangka pokok itu. Bab 1 ayat 1 mengatakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dulu kita berbicara ada 3 nama seolah-olah pada ayat 1 itu, tetapi sebetulnya yang ada hanya 1 nama. Namanya adalah Yesus. Nah, di dalam Injil Markus, Yesus ini mau diperkenalkan satu
sebagai Kristus atau Mesias, dan yang kedua sebagai anak Allah. Dan kita semua masih ingat, bagian pertama itu berakhir pada pengakuan Petrus. Ketika murid-murid ditanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bab 8 ayat 29. Jadi dari bab 1 ayat 2 sampai dengan bab 8 ayat 28, Markus dengan berbagai macam cara membimbing para pembacanya untuk sampai pada pengakuan seperti pengakuan Petrus. Ini bagian yang pertama. Jadi ketika membaca kisah-kisah bagian pertama, kita bertanya siapa sebenarnya orang ini? Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan yang terus dibuat semakin kuat, semakin dalam, dan diberikan jawabannya pada bab 8 ayat 29. Dan bagian kedua dari bab 8 sampai selanjutnya, sampai selesai, itu adalah perkenalan atau perwahyuan, pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itulah yang dinyatakan pada bab 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi gelar pertama Kristus dinyatakan oleh Petrus, gelar kedua Yesus, anak Allah, dinyatakan oleh kepala pasukan. Dengan demikian sebetulnya para pembaca Injil diajak untuk menggunakan istilah yang juga sudah sering kita pakai untuk melakukan loncatan iman. Jadi dijelaskan pelan-pelan, harapan-harapan mereka diluruskan, dan akhirnya pengakuan imannya ada pada puncaknya bab 15 ayat 39. Ini sekaligus adalah revolusi penjungkir balikan faham tentang Mesias. Menurut faham yang biasa, Mesias itu adalah pemenang yang kuat, raja di raja dan sebagainya. Tetapi menurut Injil Markus, Mesias itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, pengakuan bahwa Yesus anak Allah sebagai puncak iman justru dinyatakan ketika Yesus tergantung di salib, ketika Yesus tampaknya kalah. Dengan demikian, pada tahap pertama, perkembangan atau pembentukan orang beriman diajak membuat loncatan itu. Kalau menerima menjadi pengikut Yesus, kalau tidak menerima ya selesai. Tidak bisa maju lagi karena ini adalah landasannya. Moga-moga maksudnya jelas. Jadi yang paling penting adalah kata loncatan iman. Bukan berargumentasi lalu kesimpulannya, oh ya saya menerima, bukan itu argumentasinya. Tetapi ketika sampai puncak, saya dituntut untuk berani meloncat apa enggak. Artinya mengatasi segala macam yang tidak bisa dijelaskan. Kalau Mesias sebagai pemenang itu kan mudah dipahami. Tetapi ketika Mesias ditampilkan sebagai yang tersalib, itu hampir tidak masuk di dalam pertimbangan paham mengenai Mesias pada zaman itu. Itu peranan Injil Markus, menantang orang untuk meloncat di dalam iman. Nah, ketika orang sudah meloncat ke dalam iman, berani meloncat, pengetahuan imannya mesti dikembangkan, mesti diperkaya.
Karena kita semua tahu iman itu memang harus dipertanggungjawabkan, meskipun tidak bisa dijelaskan sampai setuntas-tuntasnya. Nah, dalam periode ini, pada tahap ini masuklah peranan Injil Matius. Injil Matius itu paling panjang, ada 28 bab. Dan ada 5 khotbah panjang di dalam Injil Matius juga. Harapannya orang yang sudah berani meloncat ke dalam iman, dikuatkan pengetahuan imannya, pemahamannya akan iman itu. Maka berdasarkan 5 khotbah besar di dalam Injil Matius, diharapkan orang-orang beriman itu bertumbuh di dalam pengetahuan imannya dan penghayatan imannya. Khotbah itu sudah pernah kita bicarakan, Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Setiap kali diakhiri dengan kata-kata yang sama. Misalnya khotbah yang pertama itu berakhir pada bab 7 ayat 28. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu. Jadi khotbahnya panjang, ditutup pada bab 7 ayat 28. Itu khotbah yang pertama. Khotbah yang kedua adalah bab 10. Pada bab 10, kita berjumpa dengan khotbah tentang perutusan. Jadi yang dibicarakan adalah perutusan para murid. Penutupnya ada pada bab 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Sesudah Yesus selesai. Jadi khotbah kedua selesai. Khotbah yang ketiga adalah bab 13. Khotbah tentang perumpamaan. Penutupnya ada pada bab 13 ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu dan selanjutnya. Khotbah yang keempat adalah pada bab 18. Ditutup pada bab 19 ayat 1 sama rumusannya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dan selanjutnya. Intinya khotbah-khotbah itu adalah khotbah tentang kerajaan Allah. Khotbah yang terakhir, bab 24 sampai dengan bab 25. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang sekarang, tetapi kerajaan yang akan menjadi penuh, selesai, sempurna pada waktunya, pada saatnya. Ditutup pada bab 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu. Jadi 5 khotbah ini adalah 5 khotbah kateketis untuk orang-orang yang sudah mulai berani beriman, diperdalam penghayatan dan pengetahuan imannya. Itulah peranan Injil Matius di dalam pembentukan orang beriman. Yang ketiga, sebetulnya sejajar dengan yang kedua, Injil Lukas. Hanya saja, pesan utama Injil Lukas itu bukan pendalaman iman, pengetahuan iman. Bukan. Khotbah-khotbah di dalam Injil Lukas tidak sesistematis seperti yang kita temukan di dalam Injil Matius. Pesan utamanya adalah salah satu, tentu saja pesannya banyak, tetapi salah satu pesan yang utama adalah keterlibatan. Jadi ketika sudah membuat loncatan iman, Injil Markus memperdalam imannya
pengetahuannya Injil Matius. Nah, orang yang sudah beriman dan semakin kuat imannya itu diharapkan terlibat di dalam kehidupan dunia. Itulah sebabnya ada beberapa kisah yang hanya terdapat di dalam Injil Lukas. Misalnya yang mana? Misalnya Lukas bab 15. Kita semua tahu perumpamaan tentang anak yang hilang. Bab 15 ayat 11 sampai 32. Kata yang menentukan adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi bapa yang menerima anaknya kembali yang hilang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayat 20 bab 15. Itulah wajah Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Jadi ini bukan dongeng, tetapi ini adalah lambang. Bapa yang diceritakan di situ adalah Bapa yang terlibat di dalam kehidupan manusia, di dalam kemanusiaan, di dalam sejarah kehidupan ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Bapa yang tergerak oleh belas kasihan itu, Allah Bapa yang tergerak oleh belas kasihan itu, menjadi sangat nyata hadir di dalam sejarah umat manusia, yaitu di dalam diri Yesus yang juga selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan manusia. Jadi Bapa yang tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan nyata dalam sejarah, yaitu Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan muaranya adalah harapan bahwa murid-murid Yesus juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu menjadi nyata, menjadi sangat jelas di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika melihat pada ayat 33 bab 10 Injil Lukas, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan perumpamaan ini ditutup dengan pertanyaan ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dijawab tidak dengan teoritis. Jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi jawaban Yesus bukan jawabanmu bagus, jawabanmu benar. Bukan begitu. Jawabannya adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kata kuncinya adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sumber utamanya Bapa, nyatanya di dalam sejarah adalah Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, dan selanjutnya murid-murid Yesus seperti orang Samaria mesti tergerak juga oleh belas kasihan. Dan ini berarti keterlibatan di dalam sejarah umat manusia. Nanti kalau kita mulai membaca secara detail, pasti kesimpulannya tidak sejelas itu. Ini kita membuat kerangka saja supaya kita dapat menempatkan macam-macam kisah itu pada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita sampai kepada Injil Yohanes. Saya kira kita semua merasa, termasuk saya, membaca Injil Yohanes itu atau merenungkan Injil Yohanes itu tidak mudah.
Yang paling mudah atau yang paling praktis adalah Injil Matius karena pengetahuan. Khotbah-khotbah yang mesti dipahami. Atau mungkin lebih menarik adalah Injil Lukas, terlibat, sungguh-sungguh aktif. Nah, Injil Yohanes itu tidak praktis. Tidak berisi nasihat-nasihat praktis. Tetapi adalah undangan bagi para pembacanya untuk masuk ke dalam pengalaman mistik akan Allah. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Pengalaman mistik yang tidak praktis, tetapi mengenai hidup yang penuh dengan misteri. Itulah sebabnya saya membaca buku ini, misalnya tulisan dari Jean Vanier, seorang Prancis, yang judulnya adalah Tenggelam ke dalam Misteri Yesus. Tenggelam itu pasti tidak mudah, tidak enak juga. Tenggelamnya kemana? Ke dalam misteri. Dan misteri itu selalu tidak pernah dapat dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu nanti di dalam pembacaan Injil Yohanes, kita seringkali bertemu dengan istilah masuk ke dalam atau di dalam Yesus dan sebagainya. Ajakannya masuk ke dalam mistik nanti masih akan menimbulkan banyak pertanyaan pasti, tetapi intinya adalah kalau dibaca atau diucapkan pelan-pelan, mengalami kemuliaan, merasakan kemuliaan. Jadi kalau Yesus hadir di dalam kemuliaannya, dan kemuliaan Yesus itu paling nyata di kayu salib, kita dapat merasakan, dapat mengalami kemuliaan itu pada salib. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Mudah diucapkan, tetapi kalau ke sana masuk ke dalam misteri pasti tidak mudah. Coba kita baca saja untuk memberi ilustrasi kata-kata yang dipakai oleh Yohanes. Kita lihat Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ini kan bahasa yang berbeda dibandingkan kalau kita membaca surat Paulus mengenai hal yang sama, yaitu ketika Yesus yang walaupun Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Itu kan jauh lebih sederhana untuk dipahami, gampang. Tetapi kalau firman, ya kita bertanya maksudnya apa ini firman ini? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba satu kalimat ini saja, kalau kita bertanya, ini frase pertama ini maksudnya apa? Lalu kata-kata yang dipakai ini maksudnya apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran, tidak mudah. Kita nanti akan masuk ke dalam hal-hal yang tidak mudah seperti itu. Membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk merenungkan, merasa-rasakan kata-kata itu. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak mudah juga untuk memahami begitu saja kalimat-kalimat seperti itu. Jadi moga-moga kita tidak takut masuk ke dalam
misteri Yesus ini tidak mudah, membutuhkan waktu, membutuhkan pemahaman, tetapi lebih-lebih kita masuk ke dalamnya tidak bisa lain kecuali lewat doa dalam arti yang seluas-luasnya. Ini menyangkut pengalaman mistik. Dan pengalaman mistik itu tidak berkaitan pertama-tama dengan kepala kita, saya tahu, tetapi dengan pengalaman kita merasakan kemuliaan Tuhan. Nah, dengan catatan awal itu, kita akan mulai masuk ke dalam Injil Yohanes. Jalannya mana? Jalannya adalah yang paling baik, salah satu tentu saja dari yang paling baik adalah masuk melalui khotbah Yesus, kata-kata Yesus yang berkaitan dengan doa. Itu karena apa? Karena untuk masuk ke dalam pengalaman mistik, salah satu jalan yang sangat penting adalah doa. Doa dalam arti yang seluas-luasnya. Maka kita akan melihat beberapa ayat di dalam Injil Yohanes yang berbicara mengenai doa. Dan kata-kata Yesus tentang doa yang kita kutip ini, semua ada pada bagian yang kedua dari Injil Yohanes. Kita masih ingat Injil Yohanes boleh dibagi menjadi dua bagian besar, bab 1 sampai dengan bab 12, dan bab 13 sampai akhir. Bagian kedua ini langsung berkaitan dengan perwahyuan diri Yesus. Siapa Yesus itu? Menurut Injil Yohanes. Jadi kita mulai sekali lagi, kita mau mencoba memahami apa artinya doa di dalam Injil Yohanes. Moga-moga kalau kita memahami maksud doa itu, kita terbantu untuk masuk ke dalam misteri, pengalaman mistik. Saya akan mencoba pelan-pelan, karena bagi saya sendiri juga tidak mudah untuk menjelaskan atau untuk mengajak memahami kata-kata ini. Yohanes bab 14 ayat 13 sampai dengan 14. Yohanes bab 14 ayat 13 sampai 14. Kita baca mulai dengan ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ini sudah mulai jelas ya, identifikasi yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Nah, sekarang yang berkaitan langsung dengan doa. Dan apa yang kamu minta, diminta itu artinya doa, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kan sudah membingungkan kalimat ini. Coba kita ulang lagi ya. Ayat 13. Apa yang kamu dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi gampangnya minta dalam nama Yesus, permintaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa yang akan mengabulkan permintaan itu.
Tetapi pada ayat 14, kalimatnya sudah berbeda. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, yang pertama tadi kan dalam namaku. Sekarang ini kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Biar kita tumpuk saja masalah-masalahnya, nanti kita baca satu persatu, lalu kita ambil kesimpulan. Itu teks yang pertama, mengenai doa, mengenai minta. Silakan ingat, doa apapun yang ada pada bagian kedua Injil Yohanes, itu dalam rangka perwahyuan diri Yesus. Bab 15, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, coba perhatikan kata itu, tinggal di dalam aku. Tadi yang pertama tadi, dalam namaku. Ini kata yang dipakai sudah berbeda. Tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Ini doa, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi ada kata lain lagi yang dipakai di situ. Sebetulnya harus dibaca sampai dengan ayat 16. Kalau dibaca semua sekarang terlalu panjang, nanti disebut saja ayat-ayat yang penting untuk menjelaskan kata-kata itu. Ayat yang ketiga, bab 16, ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24. Dan pada hari itu, jadi seringkali kata-kata kecil seperti itu maksudnya itu di sini, pada hari itu, kita kan biasanya kok pada hari itu ya, kok tidak pada hari ini. Itulah nanti yang akan menjelaskan banyak hal. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitaku. Ini 3 ayat yang belum kita baca semua mengenai doa. Nah, sekarang kita coba, sesudah kita membaca pelan-pelan dan merasa-rasakan kok kalimatnya sangat berbelit-belit, lalu kita dibantu oleh orang yang sudah mempelajarinya tentu saja, dan kita sampai pada kesimpulan isi ini. Ada 3 pesan yang kiranya dapat kita simpulkan dari ayat-ayat itu. Yang pertama, mungkin catatan teknis dulu ya. Tadi kan pada bab 14, ayat 14 itu ada dua kalimat yang berbeda, dalam namaku kepada Bapa, tetapi meminta kepadaku. Jadi tidak kepada Bapa dan kepada Yesus. Ini kan membingungkan. Catatan teknisnya, kalau ini membingungkan tidak usah diperhatikan. Beberapa manuskrip Injil Yohanes, jadi manuskrip itu adalah salinan tulisan tangan, jadi teksnya itu teks baku 1, banyak orang yang menyalin, belum ada mesin cetak, ditulis tangan. Nah, ketika membaca ini kok membingungkan sekali ya, ayat berapa tadi, 14. Maka penulis atau penyalin itu
menghapuskan kalimat ini daripada membingungkan orang yang membaca, tak hapus saja. Di salah satu ilmu dalam kitab suci, tafsir kitab suci adalah kritik teks. Jadi ada teks macam-macam dibanding-bandingkan, ini kok ada kalimat ini kok tidak. Lalu salah satu kesimpulannya, yang asli adalah yang sulit. Yang mudah itu tidak asli. Karena alasannya tadi, supaya mempermudah pembacanya, maka yang sulit dihapus. Nah, biasanya yang asli itu yang lebih sulit daripada yang gampang. Baik, itu soal catatan teknis, kita beri tanda kurung. Sekarang yang pertama, doa kita itu selalu berkaitan dengan Yesus. Menurut Injil Yohanes, tidak ada doa sendiri saya kepada Bapa, tidak ada. Selalu berkaitan dengan Yesus, permintaan kita ajukan dalam nama Yesus kepada Bapa. Artinya apa? Artinya, ya, sekarang kita masuk di dalam rumusan kalimat yang sulit. Doa adalah misteri. Misteri yang seperti apa? Misteri hidup kita yang berkaitan dengan hidup Yesus. Tidak gampang kan? Kalimatnya aja berbelit-belit rasa-rasanya. Sekali lagi, kalau kita berdoa, sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita ini mengungkapkan hubungan saya dengan Yesus, Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Dalam doa-doa resmi sekarang, itu rumusannya adalah dengan pengantaraan Yesus Kristus. Jadi kita tidak berdoa sendirian. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kalau kita bertanya kenapa dengan pengantaraan Yesus? Jadi kalau kita berbicara mengenai hal itu dengan bahasa yang agak populer, jarak antara Allah Bapa dan manusia itu tak terbatas. Maka supaya manusia dapat menyapa berhubungan dengan Bapa, harus ada pengantara. Kalau tidak bisa, jaraknya terlalu jauh. Nah, syaratnya apa menjadi pengantara? Supaya dia dapat menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa, antara Allah dengan manusia. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, harus diterima oleh kedua belah pihak, kan? Pengantara itu kalau tidak diterima oleh kedua belah pihak, tidak bisa jadi pengantara. Maka Yesus sang pengantara itu satu dengan Bapa. Itulah hakikatnya sebagai yang ilahi. Ia ada pada Bapa, satu dengan Bapa dalam Roh Kudus. Rumusan-rumusan iman. Tetapi kalau hanya satu dengan Bapa tidak cukup. Maka manusia, Yesus, tanda petik ya, jangan diartikan secara harafiah. Maka Yesus harus menjadi manusia. Supaya dapat menjadi bagian dari umat manusia, menjadi satu dari antara manusia, yang sekaligus ada pada Bapa, sehingga ia dapat mewakili Allah, sekaligus mewakili manusia. Itu kalau mau logika sederhana. Pengantara mesti
memenuhi syarat itu. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, itu bukan ungkapan yang tanpa makna, tetapi ungkapan keyakinan kita bahwa doa-doa kita itu sampai kepada Bapa dengan pengantaraan Kristus. Nanti puncaknya, supaya pelan-pelan kita nanti sampai kepada yang paling pokok itu, dengan pengantaraan Kristus itu tidak hanya berbicara mengenai atau mengungkapkan kepercayaan kita bahwa Yesus itu mengantarai Allah dan manusia. Tetapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, nah ini sekali lagi, misteri mistik lagi, kita yang berdoa dalam nama Yesus, pelan-pelan diubah. Ini bukan masalah praktis sekali lagi, tetapi keyakinan iman, pengalaman mistik, berdoa dalam nama Yesus, bukan saya sekedar berdoa, saya berdoa, Bapa di atas, Yesus mengantarai. Itu satu. Tetapi yang kedua, nah inilah pengalaman mistik, saya yang berdoa dalam nama Yesus, kita berharap pelan-pelan dengan rahmat Tuhan, kita menjadi sama dengan Yesus yang berdoa. Jadi dibawa oleh Yesus dalam doa. Susah untuk merumuskannya dengan baik. Menjadi semakin seperti Yesus yang berdoa. Itulah nanti istilahnya adalah doa itu transformatif. Mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Yesus yang berdoa kepada Bapa. Dan lebih jauh daripada itu menjadi seperti Yesus yang juga menampilkan wajah Allah Bapa. Ini pengalaman mistik. Jadi sekali lagi meskipun bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi sebetulnya ini lebih-lebih menyangkut pengalaman hidup kita yang amat sulit untuk dijelaskan secara logika. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita, nanti kita akan membedakannya dengan doa-doa permohonan, ya ini doa yang menurut Injil Yohanes. Jadi meskipun Yohanes menggunakan kata meminta memang penting, tetapi yang lebih penting bukan meminta, seperti misalnya di dalam Injil Lukas, mintalah, ketoklah, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ini doa yang berbeda. Faham doa yang berbeda. Doa mistik itu tadi. Yang kedua, doa itu menurut Injil Yohanes mempunyai ciri. Istilah di dalam buku-buku teologi, istilah mempunyai ciri eskatologis. Jadi bukan berkaitan hanya dengan saat sekarang, mohon kesehatan kah, mohon yang ini, itu juga bagus. Tetapi Injil Yohanes menunjukkan ciri yang lain. Silahkan lihat bab 16 ayat 23. Bab 16 ayat 23 yang tadi sudah saya sebut. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Pada hari itu. Nah, pada hari itu apa itu maksudnya? Begini, hari itu bisa kita pahami secara waktu ya. Hari ini, hari itu, besok pagi, entah kapan. Bukan yang seperti itu hari yang dalam arti kronologi, sesudah ini ada itu, sesudah itu ada ini, dan sebagainya. Jadi bukan hari kronologi. Tetapi
hari yang berkaitan dengan kepenuhan. Maka dikatakan begini, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Karena apa? Ya karena sudah jelas semuanya. Ketika semuanya sampai kepada kepenuhan, kesempurnaan, kita sudah mengalami pengalaman mistik bersatu dengan Yesus atau bersatu dengan Allah Sang Kasih karena jasa Yesus, semuanya jelas. Tidak ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan mengenai logika, tetapi pertanyaan mengenai kesempurnaan hidup manusia. Sampai pada kepenuhannya. Kapan itu? Kita otak-atik ayat-ayat di dalam Injil Yohanes. Kapan itu? Bab 14 ayat 20. Tadi sudah dikatakan ya, kapan itu ketika tidak ada pertanyaan lagi tentang Yesus karena sudah bersatu dengan Yesus. Tidak usah tanya-tanya lagi, hidupnya sudah jadi satu. Sekarang bab 14 ayat 20. Pada waktu itulah, nah kembali lagi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba silahkan merasa-rasakan kalimat itu. Jadi pada waktu itu, pada hari itu, itulah hari kesempurnaan doa. Tadi saya mengatakan doa itu transformatif. Bukan hanya dengan pengantaraan Kristus yang mengantarakan, menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa, tetapi kita yang berdoa dalam nama Yesus, semakin hari semakin tenggelam di dalam hidup Yesus. Menjadi bagian dari hidup Yesus. Dan kalau itu sempurna, nah kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah orang-orang kudus itu. Kita belum sampai ke situ. Tapi bicara tentang yang satu itu. Nah, maka bab 14 ayat 20, pada waktu itu, sekali lagi ini bukan waktu kronologis, tahun berapa, bukan itu. Tetapi kepenuhan yang sekarang sudah dicapai oleh orang-orang kudus yang dimuliakan bersama Allah. Kamu akan tahu. Jadi sudah menangkap, tahu itu bukan logika saja, tetapi mengalami bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan siapakah Bapa itu. Dan kalimat berikutnya, dan kamu di dalam aku. Melihat perbedaannya, tadi kan minta dalam namaku. Jadi dalam namaku itu hanya minta saja. Minta dengan pengantaraan aku, pengantaraan Yesus. Nah, kalau kita minta terus dengan pengantaraan Yesus, transformasinya yang terjadi adalah bukan sekedar saya minta supaya disampaikan kepada Bapa, tetapi sampai kepada aku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi yang namanya pada hari itu adalah persatuan utuh, hidup di dalam Tuhan. Identifikasi dengan Kristus, seperti Bapa, seperti Kristus dengan Bapa. Jadi gampangnya, kalau kita terus berdoa dalam nama Yesus, doa kita itu lama-kelamaan, kalau prosesnya berjalan baik, akan menjadi doa Kristus.
Karena saya yang berdoa, berkat rahmat Tuhan, masuk di dalam pengalaman mistik bersatu dengan Kristus itu. Moga-moga tidak terlalu sulit dibayangkan. Kalau diresapkan pelan-pelan kata-katanya mungkin akan masuk sekurang-kurangnya di dalam pengetahuan bahwa masuk di dalam pengalaman mistik itu adalah anugerah. Yang ketiga, kalau doa itu kita pahami dengan cara seperti itu, maka ini kesimpulannya, di dalam doa kita mengalami transformasi yang akan bermuara pada identifikasi. Jadi, kembali lagi kata kuncinya, di dalam doa, dalam nama Yesus, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin, itu artinya proses, bisa berhasil, bisa tidak, bisa panjang, bisa pendek. Untuk orang-orang mistik itu pendek sekali, seperti seorang kudus, punya pengalaman mistik sejak usia 6 tahun. Ada orang seperti itu, tapi itu pasti anugerah istimewa. Dalam diri kita yang sesudah dididik melalui Injil Markus, Matius, Lukas, kita masuk di dalam proses, dalam doa, kita mengalami transformasi, dan transformasi itu berpuncak pada identifikasi. Daripada dengan kata-kata sendiri, kita baca saja Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, nih katanya, tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Gampangnya begini, doa Yesus itu selalu diterima oleh Bapa atau tidak? Selalu. Karena apa? Karena Yesus selalu melaksanakan kehendak Bapa. Kan? Logis, masuk akal. Nah, dalam rangka itu, kita baca ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jadi kalau disampaikan dengan kata-kata sendiri, kalau kamu sungguh-sungguh membiarkan transformasi menjadi semakin serupa dengan Yesus itu terjadi, dan sampai pada puncaknya, apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Seperti halnya Bapa selalu menerima doa-doa Yesus. Jadi di balik kalimat ini ada itu persatuan mistik dengan Yesus. Nanti pasti kita akan bertanya maksudnya apa pengalaman mistik itu dan seterusnya. Tetapi kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, apa sebenarnya yang terjadi kalau kita sedang berdoa? Menurut Injil Yohanes, bukan menurut yang lain-lain. Kalau kita mengikuti cara berpikir Yohanes, tulisan-tulisannya, maka yang terjadi ketika kita berdoa adalah sebetulnya proses yang tadi sudah disebut, mengalami proses transformasi menuju identifikasi. Transformasinya kita semakin serupa dengan Kristus, melalui berdoa dalam namaku, berdoa dalam nama Yesus, transformasinya seperti itu, identifikasinya seperti halnya Kristus satu dengan Bapa,
kita juga masuk di dalam kesatuan yang sempurna itu. Sebetulnya, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah rumusan yang berputar-putar untuk mengatakan hal yang sama yang kita terima sebagai ajaran gereja, bahwa kita semua dipanggil untuk menuju kesempurnaan kasih. Karena kesatuan Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus itu adalah kasih itu. Allah adalah kasih. Maka Allah mewahyukan diri dalam diri Yesus yang kita kenal berkat anugerah Roh Kudus. Sebetulnya intinya sama. Tetapi bukan sekedar konsep. Yohanes mengajak kita melalui doa pelan-pelan masuk di dalam pengalaman mistik itu, tenggelam ke dalam misteri Yesus. Nah, tentu saja doa yang seperti ini berbeda dibandingkan dengan yang tadi sudah saya sebut sepintas dengan ajaran doa yang terdapat di dalam Injil Lukas misalnya. Soal permohonan bab 11 berbeda, sangat berbeda. Lukas bab 11 ayat 9 dan seterusnya misalnya. Kita lihat saja sepintas untuk melihat perbedaannya dan sekaligus melihat betapa kaya doa itu. Bab 11, hal berdoa. Ajaran Lukas tentang doa, kita baca ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sangat berbeda. Nah, orang selalu bertanya mana doa yang lebih tinggi daripada doanya Lukas atau doanya Yohanes. Ini bukan masalah lebih tinggi atau lebih rendah. Memang berbeda. Apalagi kalau kita memperhitungkan apa yang tadi kita bicarakan pada awal, ada tahap-tahap di dalam kehidupan iman. Loncatan iman semakin mantap di dalam pengetahuan iman, semakin terlibat di dalam mewartakan iman, dan sekarang kita masuk di dalam pengalaman iman sebagai yang dipanggil masuk di dalam kehidupan mistik, kematangan hidup rohani. Moga-moga tidak terlalu berputar-putar. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Moga-moga dengan dasar seperti ini, cara kita masuk di dalam Injil Yohanes sudah terbuka sedikit pintunya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dengan doa kita mengalami Allah secara sejati. Doa adalah ajakan, undangan bagi kita untuk mengalami pengalaman akan kasih Allah. Dan pengalaman ini akan membentuk, memperbaharui, dan menjadikan diri kita semakin sempurna seperti Bapa. Mari kita terus membuka hati pada sapaan Tuhan, agar melalui peristiwa hidup sehari-hari, melalui doa, melalui perjumpaan, kita diteguhkan oleh Tuhan yang bekerja bersama dengan kita. Kita mohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan kita. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.